Perkenalkan, nama saya Nursalina Sihombing dari Prodi Kepemimpinan Kristen NIM 2002003 dari Matkul Dasar Manajemen, dosen pengampu Dr. Wendy Sepmadi Hutahayan MTH. Saya akan membawakan dan menjelaskan pemasaran. Definisi pemasaran adalah suatu proses sosial dan material yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Pasar adalah sekelompok individu organisasi yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang ingin dipuaskan dengan disertai daya beli, memiliki kemajuan menjakan daya beli itu. Perilaku pasar adalah perilaku individu-individu yang ada di dalamnya suatu kelompok tertentu yang dipengaruhi oleh faktor personal dan faktor psikologis. Perilaku pembelian pasar konsumen melalui beberapa tahap keputusan pembelian, yaitu yang pertama pengenalan masalah, yang kedua adalah pencarian informasi, yang ketiga adalah evaluasi alternatif, dan yang keempat adalah keputusan pembelian, serta yang kelima perilaku pasca pembelian. B. Konsep saran. Dalam konsep-konsep pemasaran ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, konsep produksi meyakini bahwa konsumen akan lebih menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan dengan harga yang murah. Yang kedua adalah konsep produksi meyakini bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas yang lebih baik serta berkinerja atau fitur-fitur yang inovatif. Yang ketiga adalah penjualan meyakini bahwa bila konsumen dan pelaku bisnis dibiarkan saja, maka mereka tidak akan membeli dalam jumlah yang memadai produk-produk perusahaan. Yang keempat adalah konsep pemasaran meyakini bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan mencakup usaha perusahaan untuk menjadi lebih efektif daripada para pesaing dengan menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan kepada pasar-pasar sasaran yang ditetapkan nilai manfaat bagi konsumen dasar manajemen. Yang kelima adalah konsep pemasaran sosial meyakini bahwa tugas perusahaan adalah menetapkan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara efektif dan efisien daripada para pesaing dengan cara-cara yang menjaga atau meningkatkan kesejahteraan konsumen. C. Mengembangkan strategi pemasaran. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah seleksi dan evaluasi pasar sasaran. Inti pemasaran strategis modern terdiri atas 3 langkah pokok. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yakni mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang terpisah yang membutuhkan produk. Langkah kedua adalah penentuan pasar sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk memasuki maupun nani. Langkah ketiga adalah positioning, yaitu tindakan membangun dan mengkomunikasikan manfaat produk yang istimewa dari produk-produk pasar di dalamnya. Yang kedua adalah merancang dan menyusun bauran pemasaran, marketing mix. Seorang manajer pemasaran tentu mendambakan agar volume penjualan market kepuasan pelanggan terus meningkat. Ada beberapa tugas pokok manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, A. Perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran yang perlu memperhatikan pembeli yang dijadikan target, jumlah penjualan, dan kombinasi kebijakan pemasaran untuk mencapai target penjualan ditentukan. Marketing mix bauran pemasaran adalah serangkaian variabel yang dapat dikontrol dan tingkat variabel yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi pasaran yang menjadi sasaran. B. Pengarahan atau pelaksanaan pemasaran.
Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi pemasaran yang disusun, maka perlu dibuat kerangka organisasi yang jelas, efisien, yang memuaskan bagi personalisasinya. Selanjutnya, personalia organisasi harus diseleksi dengan baik untuk mendapatkan tenaga yang benar-benar berkualitas, terampil, dan memiliki kemampuan yang baik. Yang ketiga adalah pengendalian pemasaran atau bagian C-nya. Pengendalian pemasaran dilakukan dengan membandingkan realisasi dan rencana pemasaran yang disusun. Hasil yang tidak sama, baik terlalu besar atas target, merupakan penyimpangan yang perlu mendapatkan perhatian. Yang yaitu kebijakan strategi pemasaran. Yang pertama adalah kebijakan produk-produk yang ditawarkan. Keputusan mengenai kebijakan produk yang perlu diperhatikan adalah mengenai model merek, label, dan kemasan. Untuk itu ada beberapa kemungkinan, misalnya membuat model tertentu sebagai ciri, sebagian atau seluruh produk. Untuk membuat merek yang tersendiri atau setiap jenis produk, strategi kemasan hendaknya diarahkan untuk terciptanya manfaat tambahan, misalnya menambahkan ketahanan, perlindungan, kualitas, mempunyai efek promosi, dan lain-lain. Sedangkan keputusan mengenai label hendaknya memperjelas informasi kepada konsumen, mencapai efek promosi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebijakan harga jual. Harga yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kemungkinan menurunnya daya saing. Sebaliknya, harga rendah dapat menyebabkan kerugian, khususnya bila biaya meningkat. Yang A, untuk superior, bila perusahaan berada dalam kondisi menghadapi persaingan yang sangat gencar, pergeseran keinginan konsumen, serta adanya kapasitas menganggur, maka yang diinginkan perusahaan adalah bagaimana untuk bertahan hidup, sehingga perusahaan akan menetapkan harga jual sekedar dapat menutupi tetap dari variabel saja. Yang B, penetrasi pasar. Jika perusahaan ingin memperkuat market share dari produk yang dipasarkannya, maka perusahaan akan menetapkan harga jual yang rendah karena pembeli sangat peka terhadap harga. Biaya per unit akan semakin kecil sering dengan semakin meningkatnya penjualan dan akan mendesak persaingan. C, maksimum laba dalam jangka pendek. Jika perusahaan menetapkan untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin, maka akan ditetapkan harga jual yang tinggi. Yang D, mendapatkan uang secepat mungkin. Jika perusahaan berada dalam kesulitan keuangan, maka perusahaan akan menetapkan harga jual rendah dengan maksud untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Kebijakan penyaluran atau distribusi. Keputusan saluran akan mempengaruhi dua hal, yaitu jangkau penjualan, biaya. Untuk itu, sebelum ditetapkan satu alternatif saluran, ketahui dan ditetapkan sasaran dan kendalanya, jenis perantara, jumlah antara, serta syarat, tanggung jawab, dan hak setiap anggota saluran perantara. Ada beberapa alternatif yang mau dipilih penjual dalam distribusi produknya kepada konsumen, yaitu manufaktur, konsumen, manufaktur, pedagang eceran, konsumen. Yang ketiga, manufaktur, pedagang besar, pedagang konsumen. Yang keempat adalah manufaktur, agen, pedagang besar, pedagang eceran, lalu konsumen. Dalam kebijakan promosi, mengkomunikasikan program perusahaan kepada masyarakat konsumen dapat dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama adalah periklanan, merupakan bentuk presentasi dan promosi non-pribadi tentang ide, barang, dan jasa. Yang kedua adalah personal selling, merupakan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu calon pembeli atau lebih yang ditunjukkan untuk menciptakan penjualan. Yang ketiga ada mendorong permintaan presentasi atau mendorong percakapan dengan satu calon pembeli atau lebih. Publisitas mendorong permintaan secara non-pribadi untuk suatu produk.
jasa atau ide dengan menggunakan berita komersial. Yang keempat adalah promosi penjualan merupakan kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan dan publisitas yang mendorong pembeli konsumen dan efektivitas pengecaran. Keputusan tentang bauran promosi cakup yang pertama penyampaian pesan, yang kedua penerimaan pesan dari media, yang ketiga adalah tanggapan dan umpan balik serta gangguan. Untuk itu sebelum keputusan bauran promosi ditetapkan, maka perlu terlebih dahulu diidentifikasi masyarakat dan dijadikan sasaran, ditentukan tujuan promosi, merancang pesan, menetapkan sasaran promosi, dan menyeleksi media yang digunakan. Tentunya kebijaksanaan pemasaran yang disusun perusahaan harus diperhatikan oleh peran atau kondisinya dalam dunia bisnis, yaitu apakah dalam dunia bisnis tergolong perusahaan pemimpin, penantang, pengikut, atau mengarcap reluk pasar. Cukup sekian yang dapat